kita pun juga pernah membahas di kajian dosa-dosa besar tentang haramnya menghina. Nggak boleh sama sekali ya. Nabi SAW itu Bapak Ibu sekalian kalau tidak suka makanan, beliau tinggalkan saja. Beliau tidak hina sama sekali. Ya. Jadi apalagi orang sampai mencela-cela berlebihan ya. Makanan apa ini? Saya nggak suka. Kenapa dihidangkan dan segala macam. Itu tidak boleh. Ya. Nabi SAW punya adab dan tata krama. Kalau dihidangkan tidak suka, beliau tidak sentuh saja. Maka orang-orang di sekitar beliau sudah tahu kalau ini tidak disukai. Beliau tidak pernah hina. Pernah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu membawa biawak padang pasir, kemudian dibakar, gitu kan, dihidangkan depan Nabi. Lalu kemudian dia nawarkan, ya Rasulullah silahkan. Maksudnya kalau anda mau makan silahkan. Tapi Nabi SAW menolak dengan baik dan santun. Beliau mengatakan, hadza laisa bi ardi qaumina. Ini kami tidak kenal di wilayah kami. Tapi beliau tidak larang Khalid bin Walid makan. Silahkan kalau mau makan. Tapi saya tidak ikut-ikutan. Beliau cuma mengatakan ini tidak kami kenal. Jadi kalau misalnya maaf ya, ini adabnya kalau ada tamu datang, kita hidangkan makanan dan minuman, tamunya nggak sentuh, nggak usah tersinggung. Mungkin memang dia nggak cocok, mungkin dia nggak bisa gitu ya. Apakah dia lagi diet, apakah memang dia nggak bisa, lagi ada diabetes, nggak boleh makan yang kita hidangkan terlalu manis misalnya gitu ya. Kita nggak usah tersinggung gitu ya. Dan lebih baik kalau ada tamu ya, kalau lebih baik ada tamu, apapun yang kita punya kita hidangkan saja. Saya pernah masuk ke rumah beberapa jemaah. Di mejanya sudah ada minuman dingin, sudah ada minuman panas ya. Kalau dikeluarkan itu keluarkan minumannya semua. Dia nggak tanya, Ustaz mau minum apa enggak? Lalu dia bilang silakan Ustaz pilih. Ini Masya Allah termasuk kedermawanan luar biasa. Nah, sebenarnya pertanyaan mau minum apa, makan apa, bagus-bagus saja. Tapi levelnya belum sampai pada tingkat kedermawanan maksimal. Maksimal itu tidak nanya. Pernah dengar kisah Nabi Ibrahim waktu kedatangan malaikat? Apakah beliau tanya? Enggak dong. Malaikat itu datang dalam wujud manusia. Nabi Ibrahim enggak kenal. Salam, mau jadi tamu. Silakan duduk, langsung ke belakang, potong anak sapi, masak, dihidangkan. Enggak pakai nanya. Ya. Jadi orang yang dermawan betul-betul itu orang yang enggak pakai nanya gitu. Ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita misalnya membawa makanan, misal kita masak atau kita bawa makanan, kemudian kita berikan kepada orang lain ya, kita kirim ke tetangga. Gak apa-apa kita tanya, suka gak makanan kemarin? Tujuannya adalah supaya kita tidak memberikan hal yang mereka tidak suka. Misal contoh kita suka sekali nih dengan makan tradisional kita dari daerah, lalu kita kasih ke tetangga. Mungkin terlalu manis atau pedas, dia gak suka. Tapi karena kita tidak pernah tanya, kita kirim terus. Tidak dimakan sama dia. Ya. Mungkin kebuang, mungkin segala macam. Kan sayang, mubadzir. Sementara memberi makan kepada orang itu ibadah. Sampai seorang salaf mengatakan, aku memberikan makanan kesukaan sahabatku 10 orang. Makanan kesukaan mereka lebih aku sukai daripada aku sholat semalam suntuk. Dianggap itu ibadahnya lebih besar daripada sholat tahajud semalam suntuk. Gitu. Jadi memang memberi makan ini juga bagian daripada hal yang penting untuk diperhatikan gitu ya. Nah kita tidak boleh menghina secara umum baik makanan, baik minuman, baik pakaian. Pokoknya kalau nggak suka diam aja atau tolak dengan baik-baik dengan santun gitu ya, dengan sopan. Nah kita juga tidak perlu memaksakan kepada orang. Tadi saya sampaikan contoh kalau bertamu dan segala macam. Pokoknya intinya semua pemandangan apapun yang kita tidak suka di luar sana, tidak usah dihina. Ya, lebih baik kita berdoa positif. Misalnya contoh kita masuk ke rumah seseorang berantakan banget. Tidak usah kita hina atau ada bau nggak sedap. Kita langsung berdoa, ya Allah semoga engkau berikan dia hidayah, dia menyadari tentang kekurangannya. Misal contoh itu lebih baik daripada kita hina-hina. Ada orang lebih parah Bapak Ibu sekalian. Mereka menghina rumah Allah. Contoh misalnya, Bapak Ibu mampir ke satu masjid sholat nih. Sudah masuk waktu sholat. Masjidnya kotor, gelap, bau. Ya, misal contoh. Pada saat keluar dia bilang apa? Oh bau banget masjidnya. Kotor banget. Bahkan dia marketingkan di luar. Jangan sholat di masjid itu tuh. Masjidnya kotor. Marketing salah ini. Kan dalam ibadah saya pernah bilang boleh marketing ya. Salah satu yang membuat ibadah itu bisa kita dapatkan lipat ganda pahalanya kan ada beberapa hal. Yang pertama kemasan ikhlas dulu. Makin ikhlas makin bagus. Yang kedua kemasannya kan. Kita kemas ibadah itu dengan baik. Bersedekah dengan uang baru. Ya, dengan uang yang lucek, itu beda. Bersedekah dengan makanan yang sudah jadi, dengan makanan yang kita buat sendiri itu beda. Gitu-gitulah ya. Itu pernah kita sampaikan. Begitu juga dengan apa? Tadi yang kita sedang bahas ini. Hah? Bukan ayam. Marketingkan.
Jadi kalau mau dapat pahala di ibadah yang sama, misalnya kita mau ibu mau datang nih di majelis taklim seperti ini. Beda orang yang datang dengan keikhlasan 100% dengan orang ikhlasnya cuma 70%, cuma 5, itu beda pahala. Beda juga dengan orang yang mengemas, dia bawa buku, dia catat, dia peduli, itu beda, ada kemasannya. Dan juga beda dengan orang yang marketingkan, dia tawarin, selama dikasih kesempatan aja orang lain. Karena kalau kita hadir bisa dapat 100 pahala, siapapun yang hadir dapat 100 juga kita dapat pahala mereka, karena kita ajak mereka, kan begitu. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, sekarang jangan sampai tadi kita kembali kepada masjid ya. Daripada kita bilang masjid itu bau kotor, Allah menyampaikan kaki kita ke masjid itu supaya kita punya peran, punya andil. Panggil marbotnya. Mana marbotnya? Pak, kenapa lampunya padam? Mungkin dia bilang, oh listriknya belum dibayar bu. Oke saya bayarin ya. Kalau perlu mulai sekarang tolong ini nomor telepon saya, tagihan listriknya ke saya aja. Kan enak 10 tahun, 20 tahun kita panen pahala orang sholat, orang khutbah Jumat. Daripada cuma tahu hina. Karpetnya kotor. Yang berapa sih harga karpet? Kita bisa suruh laundry, kasih uang. Atau kita gantiin karpet baru, mampir sebentar gitu kan. Panas, ganti pasang AC. Sudah banyak yang kotor, lumut, cat. Kan itu pesan, itu yang harus kita dapat. Bukan menghina. Nah itu penting itu ya. Jadi memang kita berpikir positif gitu ya. Selalu begitu. Nah larangan kita masuk sekarang ke ayam ini. Memang ada larangan. Nabi SAW melarang. Dan memang ternyata hadits ini lebih tegas lagi menitik beratkan. Memang dia membangunkan orang sholat. Ya, terutama waktu subuh atau tahajud tadi ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Hibban. Dari hadits Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhum. Bahwa Nabi SAW mengatakan, la tasubuddik fa innahu yukitu lis-salah. Jangan kalian pernah mencela ayam jago, ayam jantan itu. Karena dia akan membangunkan orang untuk sholat. Ya. Maaf tadi ada juga yang saya lupa sampaikan. Ada riwayat lain yang mirip-mirip dengan tadi. Tapi selain keledai ada tambahan juga rongrongan anjing. Ya. Ya, anjing kalau teriak-teriak itu sama. Itu berarti sama dengan keledai melihat ya setan. Walaupun riwayatnya menyebutkan di malam hari. Ya, di malam hari kalau didengar maka itu dilihat syaitan, maka tinggal berlindung baca